Satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan ya paternalistik ini kan dia tipe kepemimpinan yang sifatnya kebapaan. Lawannya maternalistik. Kebapaan. Sebagai tauladan atau panutan masyarakat, biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. 3. Tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya, Sudah. Susah ya? Susah ya? Oke, malam ini coba kita tuntaskan ada 5 sebenarnya tipe kepemimpinan. Sebenarnya ada banyak sih, ada konsultatif, ada konsultatif juga ada sealing, ada buying, macam-macam. Ya. Pertama kita akan membahas mengenai pemimpin yang autokratik ya. Pemimpin yang autokratik itu pemimpin yang dimana nilai egoisnya tinggi dia, ya, egois. Egois dari pemimpin itu tinggi sehingga lebih banyak pada pemimpin itu lebih banyak menguasai bawahannya, ya. Ada dominasi di atasan. Ya, berarti saya kemarin jelaskan ya, ini yang apa ya. Tapi kayaknya paternalistik dengan karismatik kayaknya saya belum pernah jelaskan ya. Iya Pak. Ya, saya coba jelaskan. Sehingga karena dominasi atasan terlalu tinggi sehingga bawahan itu rendah partisipasi. Bawahan. Ya, beda, ini kontradiksi dengan laissez-faire. Laissez-faire ini kalau pemimpin itu bawahan menguasai Pemimpin. Ya, luar biasa. Iya, menguasai pemimpin. Kenapa bawahan menguasai pemimpinnya? Karena pemimpin itu Ya, boleh jadi bahwa pemimpin itu kurang memahami tentang bidang yang dipimpinnya. Ya, misalnya ada bidang tentang organisasinya yang spesifik, misalnya perkapalan, organisasi tentang lembaga survei, misalnya dia tidak paham bagaimana mensurvei, tapi bawahnya paham sekali mengenai survei. Atau bidang persampahan misalnya, atau bidang kebersihan, dia tidak tahu tentang atau bidang tentang lingkungan, teknis. Ya, hal-hal yang kadang-kadang sifatnya teknis itu banyak para pemimpin kurang mengetahui. Ya, karena boleh jadi dia berasal dari bidang yang lain yang ditempatkan di organisasi yang salah. Ya. Jadi tidak semuanya pemimpin itu mendapatkan organisasi yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. Ya. Ada juga yang tidak sesuai dengan passionnya. Passion itu kemauannya, keinginannya. Kadang-kadang hari ini hanya karena kebetulan saya jadi kepala dinas lingkungan hidup, ternyata dia dari guru. Ya, tentu itu tidak sesuai dengan keahliannya, gitu ya. Ya, kemudian di sini ada demokratis. Demokratis ini
Kalau dalam ibaratnya itu adalah pemimpin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi antara atasan dan bawahan itu saling di sini saling mengisi sama sama. Nah, saling menerima pendapat. Jadi ada pemimpin yang ada kesan di mana pergaulan antara pemimpin dan bawahan itu sangat kental sekali, ya, sangat kental, sehingga di sini ada partisipasi dari bawahan, ya. Partisi, ya. Bukan partisi sapi gitu. Ya selalu gitu, partisi sapi. Partisipasi bawahan itu tinggi, ya. Ya, partisipasi bawahan tinggi, tetapi juga partisipasi dari atasan juga tinggi juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Kalau otoriter, otokratis itu ya egois, lebih mengedepankan bahwa saya ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling mengetahui di dalamnya. Kemudian ya bawahan tidak diberikan keleluasan untuk berpendapat. Kebanyakan mereka dibilang mereka Anda tidak punya pengalaman di bidang ini, ya. Atau bawahan hanya memberikan masukan saja, tapi pemimpin itu hanya mendengarkan masuk pernyataan di luar telinga kiri, jadi tidak dianggap, gitu ya. Jadi masukan bawahan itu tidak dianggap, ya. Yang ada itu adalah bagaimana ya pemimpin itu menganggap dirinya paling pintar, paling cerdas, dialah yang paling dihormati, gitu. Kata-katanya itu seakan-akan menjadi sabda buat bawahannya. Sabda itu Anda ikuti saya. Kalau Anda tidak ikuti saya akan hukum Anda. Itu otokratik. Jadi ruang untuk kebebasan kepada bawahan itu sangatlah rendah, gitu, ya. Sedangkan di sini ruang kebebasan di demokrasi ini sangatlah seimbang antara atasan dan bawahan itu seimbang. Sedangkan di laissez-faire itu ruang kebebasan bawahan itu terlalu besar sehingga banyak mendominasi atasan. Ya. Jadi itu harus dipahami. Demokratik itu lawannya adalah laissez-faire. Ya. Karena ini saling bertentangan antara demokratik dan laissez-faire, maka muncul yang dinamakan dengan demokrasi. Di mana atasan juga sama posisi dan perannya dengan bawahan. Di sini juga laissez-faire juga masuk juga. Jadi demokrasi itu adalah tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang seimbang. Sehingga banyak mengatakan bahwa pemimpin yang demokratik itu adalah pemimpin yang ideal di antara pemimpin yang lain. Nah ini pernah saya jelaskan pada minggu yang lalu, ya? Iya, pernah. Sekarang gini, apa itu pemimpin karismatik? Pemimpin karismatik itu sebenarnya kalau kita lihat tidak banyak orang yang menjadi pemimpin karismatik. Karena itu adalah tipe kepemimpinan ini boleh dikata unik. Kenapa unik? Karena ini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini biasanya didapatkan oleh para ulama atau pemimpin paling berpengaruh di dunia, Soekarno, Obama dan sebagainya. Itu mereka punya karisma, gitu, ya. Jadi semacam aura pemimpin itu sangat tinggi sekali. Sehingga apa yang mereka katakan itu tanpa dipaksa, bawahan itu merasa terpanggil dengan apa yang menjadi perkataan mereka. Katakanlah para ulama di dalam pesantren itu ada budaya pesantren itu, di mana apa yang dikatakan oleh seorang ustadz atau ustazah itu menjadi satu perintah yang tidak dipaksakan, tapi menjadi kewajiban bagi santri-santrinya. Ya. Kalau ustadznya itu mengatakan besok kita kumpul jam ini, maka mereka semuanya berbondong-bondong. Bahkan pada saat keluarnya gurunya sendiri, itu sendalnya sendiri itu diperebutkan oleh santrinya. Betapa karismanya. Jadi karisma ini adalah tipe pemimpin yang memang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa dilatih, tidak bisa, dan memang bukan dilahirkan, tapi mereka memang mendapatkan hidayah.
mendapatkan semacam kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Makanya orang yang karismatik itu selalu identik dengan kedekatan mereka dengan Tuhan. Kayak seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu sangatlah dikenal di masyarakat India. Apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi itu menjadi satu sabda yang sangat inspiratif sampai sekarang. Begitu juga dengan Soekarno. Nah, apa itu paternalistik? Paternalistik ini biasanya rela bertentangan dengan diri sendiri. Rela bertentangan dengan diri sendiri. Bukan, salah. Paternalistik ini di mana pemimpin itu menganggap bawahan itu seperti anaknya sendiri. Jadi dia seakan-akan menjadi bapak. Jadi paternalistik itu lawannya adalah maternalistik, sama dengan poliandri dengan apa namanya? Poliandri sama Ya, kalau poliandri kan jarang kan ya kalau di bagian Sumatera sana itu, bagian Sumatera itu laki-laki tidak perlu capek-capek mencari wanita karena wanita yang datang lama. Jadi laki-laki sangat beruntung di bagian kalau di bagian Sulawesi dan sebagainya itu laki-laki yang datang lama, ya. Kalau di Bali teman-teman, di Bali itu setelah menikah itu perempuan yang paling banyak berperan dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi yang mencari nafkah itu perempuan. Laki-lakinya cari nafkah tapi lebih banyak tulang punggung itu pada perempuan. Kalau di Bali, jadi budaya itu sangat berpengaruh pada pembentukan tipe kepemimpinan itu sendiri. Misalnya autokratik itu ada dalam organisasi militer. Apa yang dikatakan oleh jenderal itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa didiskusikan. Ya. Kalau besok kita serang kelompok A, maka besok harus serang. Kalau besok kita bunuh si A, maka besok. Itu namanya segala sesuatunya apa yang dikatakan oleh pemimpin itu harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan dan tidak ada kompromi. Nah, biasanya di militeristik. Gitu. Makanya di sini selalu organisasinya di sini militer. Kalau di sini adalah di masyarakat sipil, LSM, ya, atau di lembaga-lembaga. Kalau ini militer, organisasi militer. Saya tulis ya. Iya, Pak. Organisasi. Jadi kalau saya tanyakan autokratik itu cocoknya di mana, organisasi apa? Nah, ini. Nah, kemudian demokrasi populer. Oh iya, iya. Hati-hati. Mahasiswa sesat. Kemudian di demokrasi ini contohnya di organisasi yang paling cocok ini adalah di LSM, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil apa saja, ya, gitu. Kalau laissez-faire ini cocoknya di mana ya? Tidak ada yang cocok sebenarnya, hanya karena kebetulan pemimpinnya itu lemah dibanding yang bawahannya. Jadi siapa saja. Tapi ini tidak cocok di militer, ya. Dan sebenarnya tidak cocok juga di laissez-faire. Kebanyakan ya dia masuk mungkin di organisasi yang malas juga mungkin. Tapi biasanya ini organisasi ya di mana saja, ya, di sekolah, di kantor, mungkin di kampung, ya, gitu. Intinya laissez-faire ini pemimpin yang memang banyak mengatakan begini, pokoknya atur aja, ya, gitu. Karena kan saya katakan gitu, pokoknya atur aja. Ini ada proposal Pak, ini proposal kegiatannya apa? Tidak dibaca.
Kita baca. Atau ada pernah waktu saya singgung SK, ya? Pindahan anak. SK pemindahan pegawai. Sudah tanda tangan. Ini tolong dibaca baik-baik ya, karena saya tidak lagi baca satu persatu ini. Tolong diatur baik-baik. Setelah itu 2 hari kemudian setelah ditandatangani SK itu datang orang timnya dia sendiri. Ternyata dia dipindahkan di daerah terpencil. Dia bilang, Pak kenapa Bapak pindahkan saya? Di kader lagi. Saya tidak pernah pindahkan. Tapi itulah kenyataannya. Orang yang mahasiswa itu selalu tidak detail melihat sesuatu. Kalau karismatik itu perkataan perbuatannya itu menjadi sesuatu yang menggerakkan bawahannya secara alami. Jadi mereka itu karismatik ini gerakannya itu bahkan menjadi sebuah simbol gerakannya, cara duduknya itu sangat beradab. Kalau paternalistik itu bisa juga di organisasi birokrasi. Ini birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah. Karena di sana kalau di birokrasi pemerintah itu, kalau menurut saya, ya, selain juga demokrasi, juga banyakkan juga paternalistik. Atau katakanlah di organisasi sekolah misalnya, kebanyakan bawahannya itu seperti siswanya sendiri. Bawahannya seperti siswanya. Karena sudah tapi apakah ini bagus atau tidak? Pertanyaannya gitu. Bagus. Karena kalau atasan itu seperti orang tua kita sendiri, dia akan menghargai kita, kita akan menghargai mereka. Jadi bagus gitu. Hanya terlalu terlalu diawasi. Bawahannya itu terlalu diawasi. Demi kebaikannya bawahan itu sendiri. Sementara bawahan ini punya inginnya bebas kan? Nah, sama dengan antara ayah dengan orang tua kan, orang tua selalu mengawasi anaknya sendiri, sementara anaknya sendiri mau ingin bebas. Tapi itulah namanya paternalistik. Ya, inginnya melindungi. Tetapi dalam hal melindungi itu kadang-kadang perbedaan persepsi antara atasan dan bawahan. Satu sisi bawahan itu membutuhkan ruang ekspresi yang cukup luas, gitu ya, ruang kebebasan dan kreasi yang cukup luas. Tetapi sisi lain, atasan itu mungkin karena terlalu takut dengan bawahan, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, maka diawasi terus, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan kita. Yang tadinya awalnya nyaman, kita dilindungi, tetapi kalau terjadi sesuatu, maka atasan itu akan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kesalahan di dalam organisasi, karena dia harus melindungi bawahan sendiri. Bagusnya paternalistik. Sampai di sini ada yang bertanya, teman-teman. Jadi kalau saya tanyakan apa itu otokratik, apa itu demokrasi, ada karismatik, ada paternalistik. Jadi kalau Anda mau cari, nantinya ada skripsi ya, nanti kalau sudah semester atas, Anda bisa mengambil tentang tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah, bisa ya. Atau gaya kepemimpinan guru dalam memberikan pemahaman terhadap siswanya, boleh. Apakah gaya kepemimpinan itu mempengaruhi siswa itu dalam memahami penjelasan dari guru? Misalnya gurunya orangnya terlalu otoriter, ya. Nah, apakah itu akan menimbulkan keberhasilan nilai mereka itu atau tidak, gitu, atau semakin anjlok? Itu bisa diambil dalam penelitian Anda sebagai calon guru. Ada yang lain yang mau ditanyakan seputar di organisasinya? Ada pengalaman di organisasinya yang kadang-kala juga kurang nyaman juga sih kita. Apalagi kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang aneh-aneh juga. Ada yang kita dapat. Ini gula-gulanya siapa ya?
belum laku Pak. Oh, ya. Terima Sudah kasih ya. di Ada yang kalian dapat tidak pengalaman? yang pemimpin yang ada pemimpin yang Yang tidak mendengar masukan dari bawahnya. Oh, pernah dapat? Sering atau pernah satu kali atau sering? Pak, kalau dalam maksudnya kalau seperti organisasi Teman. begitu, kalau dalam organisasi seperti di kampus ini tuh termasuk kepentingan. Oh iya, Aku ya, masuk. Misalnya seperti dosen. Ya. kita bertanya. Dosen. Dosen itu ada yang demokrasi, ada yang otoriter. Otoriter itu ya biasanya dosen-dosen killer misalnya. Dosen killer itu orangnya pelit nilai, kemudian suka merendahkan mahasiswa dan sebagainya. Maksudnya tidak, bahasanya tidak menghargai gitu. Ya, autokratik namanya. Autokratik. Ya. Ada yang demokratis, ya. Ada laissez-faire. Laissez-faire itu misalnya dia orangnya biasanya dosennya itu masalah juga. Yang penting kalian datang saja lah di kuliah. Kalau bukan dosen Pak, Yang sesama mahasiswa seperti Oh iya, dalam kelas. BEM ya. ya seperti begitu termaksud ya. Kalau di BEM, iya kalau di BEM sama juga. Di BEM itu ada ketua BEM yang sok tahu, Iya betul. ya, merasa dirinya paling Paling hebat, pintar. paling pintar. Ah itu autokrat. Dia orangnya otoriter sekali. Menurutnya kita Pak, maksudnya memang bagus. Dia masuk- bagus dah, maksudnya kalau seperti BEM seperti itu. Maksudnya kayak Tentu tidak bagus. BEM itu kan bagusnya ini demokrasi. harus mendengarkan. Harus yang atasan dan bawahan itu berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi saya kan pernah waktu itu jadi ketua BEM ya, ketua BEM. Ketua BEM itu gini, supaya anggota-anggota di bawahnya itu merasa mempunyai organisasi ini. Jadi organisasi BEM itu bukan miliknya ketua BEM, tapi miliknya semua pengurus, semua anggota, milik bersama. Kalau miliknya ketua BEM, dia merasa dirinya saya yang paling, ya, yang paling pintar, cerdas, terbuat, pokoknya lagi. Sehingga dia merasa dirinya bahwa BEM itu adalah simbol dari dirinya sendiri. Ada dalam di revolusi, sebelum revolusi Perancis itu ada satu pemimpin, kurang tahu mungkin Charles mungkin kalau tidak salah. Dia katakan bahwa negara adalah saya adalah negara. Itu betapa otoriternya. Jadi apa yang dikatakan dia itu adalah menjadi aturan bagi negara. Sama juga kalau ketua BEM-nya itu merasa dirinya bahwa paling pintar, apa yang dia katakan itu menjadi aturan bagi bawahan. Apa yang dia katakan itu paling benar di antara yang benar. Kalian benar, tapi saya paling benar. Jadi tolong dengarkan saya karena saya ketua BEM. Sebenarnya ketua BEM ini gini ya, saya kasih pemahaman buat teman-teman agar bawahan itu merasa dirinya memiliki BEM ini sendiri, maka ketua itu harus mendistribusikan kekuasaannya kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, ada kepala di sini, kepala bidang. Nah, di sini kepala bidang. Kepala bidang. Ada dua, ada BEM universitas, ada BEM. Maka distribusikan, berikan mereka peran-peran. Ya, itu harus memberikan peran-peran kepada bidang-bidang ini dan kepada anggotanya. Agar kenapa? Agar mereka merasa memiliki yang namanya BEM ini. Jadi bukan hanya ketua yang merasa memiliki, tapi semuanya memiliki. Karena sudah diberikan peran-peran ini. Dan peran itu harus dihargai. Misalnya, saya ketua BEM, Anda ketua bidang pemberdayaan perempuan sana, ketua bidang kerohanian ini, ketua bidang humas, ketua bidang
minat dan bakat, ketua bidang pencarian bakat, ketua bidang sumber daya manusia. Jadi setiap kalian itu punya tugas masing-masing kan. Maka saya tanya kalian, untuk ketua bidang pemberdayaan perempuan, kira-kira apa program kerja yang bisa kita lakukan untuk 1 tahun ini? Mereka tanya, oh ada baiknya ini Pak Ketua, kita buat program ini. Nah setelah itu semuanya diberikan pilihan untuk memberikan masukan terhadap ketua. Yang nantinya itu akan menjadi program kita bersama. Idenya Anda akan saya kembalikan kepada Anda, sehingga Anda merasa memiliki bahwa ide ini adalah milik saya, punya saya, dan saya harus bertanggung jawab dengan ide ini. Namanya mendistribusikan kekuasaan. Kalau semua ide di BEM ini adalah ketua sendiri, maka mereka tidak akan berpartisipasi. Tidak mungkin. Karena kenapa? Tidak diberikan peran. Cuma diberikan peran dan hargai peran itu sendiri, maka mereka merasa bahwa BEM ini adalah milik kita semua. Berapa kan? Jadi kalau BEM itu, ada yang tanya tadi BEM itu seperti apa sih? BEM itu ada BEM universitas, ada BEM fakultas. Ya, kalau di program studi namanya himpunan massa program studi HMPS namanya. Ya. Ada juga. Kalau yang BEM ada 2 itu Pak, satu. Hah? Kenapa BEM itu ada 2? Satu. Maksudnya satu universitas, satunya fakultas. Jadi kayak presidennya itu fakultas ya? Iya, jadi Dia menguasai gitu. Universitas. Nah, ini fakultas. Ini PS program studi. Nah, ini kalau ini BEM universitas, ini disebut BEM universitas. Nah, ketuanya biasanya disebut dengan Presiden. Presma. Presiden mahasiswa, maksudnya presiden mahasiswa. Iya, presiden mahasiswa. Kalau ini BEM fakultas. Nah, biasanya hanya ketua saja disebut ketua saja. Iya, Ketua biasa bukan Presma, ya. Kalau ini HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, disebut juga ketua. Ada juga selevel di sini namanya organisasi minat dan bakat. Ada sih kan? Organisasi minat dan bakat. Universitas. Nah, levelnya di sini. Nah, minat organisasi minat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah BEM ini membawahi organisasi minat dan bakat atau tidak? Nah, kalau kita berbicara teori organisasi sebenarnya harusnya itu organisasi minat dan bakat itu berada di bawah Presma. Harusnya. Kenapa disebut Presma? Presiden mahasiswa karena dia adalah yang tertinggi, yang terbaik. Ya, kalau organisasi minat dan bakat selevel universitas, harusnya dia di bawah BEM universitas. Harusnya. Bagaimana Pak kalau misalnya dia sejajar? Alangkah baiknya jangan sejajar untuk menjaga marwah dan martabat dari BEM. Jadi alangkah baiknya dia di bawah, alangkah baik. Nah, begitu juga kalau misalnya ketua BEM di universitas membentuk namanya organisasi minat dan bakat di 3 fakultas. Saya gunakan cara seperti itu. Pada waktu itu saya membentuk satu bidang organisasi, ya, inisiatif saya membentuk satu organisasi yang membidangi minat dan bakat. Tetapi bukan bidang di dalam BEM. Dia organisasi tersendiri juga. Organisasi tersendiri. Jadi mereka juga saling koordinasi dengan BEM fakultas. Kalau ini yang dan sebagainya. Jadi strukturnya begitulah. Ya.
Di dalam ada pengurus, di dalam ada pengurus, di dalam ada pengurus. Bagaimana Pak kalau misalnya pengurus BEM fakultas masuk juga pengurus BEM universitas? Saya sarankan ada baiknya jangan double job. Ada baiknya kalau Anda sudah masuk di BEM fakultas, jangan lagi masuk di BEM universitas. Supaya Anda fokus kerja. Bukankah keberhasilan sebuah pekerjaan itu salah satunya tergantung pada fokus kita dalam bekerja. Kalau kita tidak fokus, banyak orang yang gagal karena mereka tidak fokus dalam bekerja. Misalnya, pada saat saya membuka warung makan, di sisi lain juga saya membuka tempat galon, di sisi juga saya buka yayasan sekolah. Maka ini menjadi masalah. Karena kita terbagi-bagi. Terkecuali kita sudah punya pengalaman yang cukup lama, punya jam terbang yang cukup lama. Misalnya awalnya kita dirikan dulu rumah makan. Nanti rumah makannya sudah besar, sudah beraksi, ya, sudah mandiri, serahkan lagi sama orang lain, dalam artian ada manajernya, ada direkturnya. Anda bikin lagi satu organisasi lagi. Yang penting sudah mandiri. Kalau belum mandiri, alangkah baiknya jangan dulu bikin organisasi lain. Karena takutnya jangan sampai manajemennya banyak yang amburadul di dalam. Mereka masih ketergantungan pada ketuanya, pada pemimpinnya. Tetapi kalau sudah mandiri, rumah makan Anda sudah banyak pelanggannya, kopinya sudah ada, kopi tetapnya, karyawan tetapnya sudah ada penanggung jawabnya juga di rumah makan. Maka Anda berpikir lagi alternatif, kira-kira saya mau ekspansi lagi di usaha mana lagi? Boleh, karena dia sudah mandiri kan, sudah bisa jalan sendiri tanpa kita. Kita hanya kontrol dari jauh saja, bagaimana keuangannya, bagaimana pelanggan, dan sebagainya. Nah, buka lagi usaha lain, tapi jangan bersamaan membuka usaha itu, karena itu akan amburadul. Sama dengan double job, Anda kerja di instansi pemerintah, tapi di sisi lain Anda kerja juga di swasta. Misalnya Anda waktu itu kerjanya di mana? Di nutrisian. Anda kerja di nutrisian, tapi di satu sisi Anda magang juga di kantor pemerintah. Anda akan terbagi dan Anda tidak akan profesional dalam bekerja. Betul ya? Betul. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau Anda sudah masuk di pengurus BEM fakultas, jangan lagi masuk di BEM universitas. Supaya Anda fokus mengurus itu, mengurus fakultas ini, BEM fakultas. Ya kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, saya belum jawab tadi. Ada yang bingung? Iya, sudah terjawab ya? Iya, sudah terjawab. Sudah terjawab. Yang lain? Masalah lain. Nah ini sebenarnya di organisasi mahasiswa ini gampang-gampang susah nih. Kalau di Umbuton ini karena memang baru berdiri, jadi ketua BEM-nya itu masih dibilang terlalu dini dia menjabat sebagai ketua. Biasanya kalau kampus-kampus besar itu kan dia semester 5, semester 6, semester 7 gitu. Dia sudah menjadi ketua BEM. Tapi karena kita angkatannya belum banyak, maka yang baru masuk menjadi ketua BEM. Masalahnya yang baru masuk ini mereka baru belajar mengenal organisasi, sehingga manajemen organisasinya banyak yang tidak beres. Apa yang terjadi? Maka pengurusnya pun kena dampaknya. Banyak yang mengeluh, banyak yang tidak berpartisipasi, banyak yang cuek, banyak yang pesimis, banyak yang sinis, banyak yang Soalnya ketua BEM juga banyak organisasinya yang ikut, jadi tidak fokus ke BEM universitasnya. is okay. Saya dulu pada saat saya menjadi ketua BEM, tidak ada lagi organisasi yang saya urus di luar, sehingga berhasil saya urus.
berhasil sampai saya buat kegiatan tingkat nasional, kegiatan tingkat regional, ya tingkat provinsi, banyak kegiatan-kegiatan saya karena fokus gitu. Dan hidup kegiatan. Tetapi kalau dua organisasi secara bersamaan, maka organisasi A itu jalannya setengah, organisasi B jalannya setengah. Karena tidak mungkin kita menggerakkan dua roda organisasi dalam waktu yang bersamaan, nggak mungkin kan? Bagaimana kalau misalnya ini kasusnya, bagaimana kalau misalnya kita menjadi ketua BEM di universitas, kemudian kita menjadi ketua di eksternal, ketua himpunan mahasiswa di eksternal kampus misalnya, kan? Ada 3 atau 4 misalnya, maka lepas mereka, Anda jadi pelaksana saja di sini. Pelaksana dalam artian Anda bukan menjadi ketua seutuhnya. Ada baiknya Anda mengundurkan diri, ya, menjadi anggota biasa, kemudian kasih kepada orang lain. Kalau tidak ada alternatif lain, upayakan Anda sebagai pelaksana harus ada ketua yang membacking Anda juga. Harus tidak boleh double job. Tidak boleh, karena salah satu syarat untuk kita sukses dalam hidup ini adalah fokus dengan cita-cita. Apa cita-cita Anda? Jadi orang sukses sih, ya oke. Hanya jadi orang sukses itu bagusnya lebih dijabarkan lagi. Suksesnya di bagian mana? Pengusaha. Pokoknya pengusaha apa saja ya? Bahwa itu pengusaha cendol, yang memiliki departemen pengusaha. Banyak teman-teman saya bilang begini, banyak buku-buku yang saya baca tentang teori motivasi untuk menjadi orang kaya, tapi hanya satu saja ternyata cara yang paling praktis dan paling cepat untuk menjadi orang kaya, yaitu adalah menikah sama anaknya orang kaya. Betul. Cepat, praktis kan? Gitu. Iya. Menikah sama orang kaya. Bagaimana kalau misalnya kita sama-sama miskin? Maka boleh kita miskin harta tapi mental jangan miskin. Betul tidak? Iya gitu. Artinya kita berjuang sama-sama. Banyak rumah tangga itu berhasil membangun usahanya karena mereka saling mensupport satu sama lain. Nah, kalau yang masih jomblo misalnya mau buka usaha, ya, ini masih saya masih jomblo, mau buka usaha, maka ada satu hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah restoran. Minta doanya, minta berkahnya, minta kebaikannya, ya. Utamanya ibu kita, gitu. Minta. Kalau bisa pada saat menyuapkan mereka, menyiapkan hidangan mereka, atau membersihkan anggota badannya atau kakinya sebagainya, minta berkahnya, gitu. Ya, orang tua kita mungkin tidak pandai baca tulis. Orang tua kita mungkin tidak lulus SD, tetapi mereka tinggi doanya sampai langit itu. Ya, berkahnya itu tinggi. Berkahnya orang tua itu tinggi. Gitu. Jadi minta berkahnya. Ilmunya rendah, tapi berkahnya tinggi. Banyak orang yang pintar, tapi kepintarannya itu tidak memberkahi dia, sehingga banyak masuk penjara, banyak dibully orang, banyak tersesat hidupnya karena ilmunya tidak berkah. Banyak orang yang kaya, tapi kekayaannya itu tidak berkah, sehingga pada saat dia kaya, rumah tangganya hancur, anaknya sakit-sakit dan lain sebagainya, uangnya tidak berkah. Maka setiap kita memulai usaha, ya, bagi kita anak-anak minta restu kepada kedua orang tua, ya. Paling minim itu adalah ibu kita sendiri, ya. Itu spesial ibu kita. Kemudian minta restu kepada bapak kita sendiri.
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat berpesan kepada kita, hormati siapa yang duluan kita hormati, 3 kali ibu baru menyebut ayah. Artinya ibu itu spesial dalam hidup kita, sampai menempatkan surga di telapak kaki ibu. Makanya kalau kita mau ingin dapatkan surga dunia dan surga akhirat, maka hormati kedua orang tua, utamanya ibu kita sendiri. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah saya ada baca buku tentang the pursuit of restu kedua orang tua. Yang kedua adalah Keuangan. bukan keberanian. Dan banyak orang mempunyai ide tapi tidak berani mengeksekusi. Dengan berbagai macam alasan, banyak orang yang mau ingin idenya itu diaplikasikan, tetapi mereka ragu dengan berbagai macam informasi. Mereka terlalu banyak mendengarkan informasi-informasi dari luar sehingga memunculkan keraguan-keraguan pada dirinya. Maka keraguan-keraguan itulah yang memupus, yang menghancurkan keberanian kita. Maka kita harus berani. Nah, bagaimana kalau salah langkah misalnya, setelah kita minta restu sama orang tua, kemudian kita berani buka usaha, kemudian kita katakanlah bangkrut misalnya. Maka kebangkrutan itu sebenarnya awal dari sebuah sukses. Makanya, nah gitu. Makanya itu yang tips yang ketiga itu adalah ya namanya apa ya namanya, kalau dalam cerita itu adalah kerja keras. Setelah kita berani harus kita kerja keras, ya. Disiplin, ya, 4 itu disiplin. Sebenarnya banyak itu. Yang terakhir tips yang terakhir itu adalah kelima. Yang terakhir itu adalah berpasrah diri. Pasrah diri. Kenapa harus berpasrah diri? Setelah kita melakukan restu orang tua, keberanian, ada kerja keras, ada disiplin, ada membaca peluang usaha dan lain sebagainya. Bahkan lokasi usaha kita itu sangat strategis. Tetapi di hari tertentu kita mendapatkan namanya bencana, kerugian. Maka ini adalah tips yang berpasrah diri. Karena rezeki sudah diatur. Ya, tapi minimal tidak, ya teman-teman ini harus kuasai restunya orang tua, keberanian, kerja keras, kemudian disiplin. Itu harus supaya jadi orang pengusaha yang hebat. Hari ini mungkin kita masih dicemooh, kita bilang jualan nasi, jualan warung istilahnya. Nah, apa jalan saja? Tapi itu berkah, Pak. Ya, berkah itu kalau kita tidak mengambil haknya orang lain. Iya. Kan gitu. Betul. Selagi itu halal, yuk minta restu orang tua, Anda berani untuk melakukan sesuatu meskipun Anda dicemooh, tidak apa-apa. Hari ini kita ditertawai, tapi kedepannya 10 tahun yang akan datang Anda akan tertawai dia. Jadi mulai kita sudah Hari ini kita menangis, tapi 10 tahun yang akan datang kita akan sukses. Senyum, sukses dengan senyum. Gitu ya? Tidak bisa terpulang langsung kita. Iya, seperti itu. Jadi biarkanlah kehidupan berjalan terus, tetapi kita tetap ikhtiar dengan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Jangan dengarkan kata orang. Dengarkan kata orang dalam artian untuk membangkitkan semangat. Kalau yang buruk-buruk, Kalau yang buruk-buruk, delete saja, minggat saja, ya. kalau teman yang buruk-buruk, Teman yang buruk juga minggat.
jangan dulu berteman, ya. Ya makanya seperti yang saya katakan tadi, gitu, ya. Kalau Anda mau ingin sukses, maka bertemanlah sama orang sukses, gitu. Kan seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau mau ingin Anda orang jadi orang kaya, menikahlah sama Orang yang sudah kaya. iya kan? Itu sebenarnya bahasa-bahasa ya biasa. Kalau mau ingin Anda sukses, berteman sama orang sukses. Kalau mau ingin Anda kaya, berteman sama orang kaya. Mau ingin Anda pintar berteman dengan Iya, berteman sama orang pintar. Setidaknya maksudnya memberikan motivasi yang baik. Iya, memberikan motivasi, betul. Jangan menjatuhkan. Yang menjatuhkan. Makanya bila-bila lah dalam kita bergaul. Ya. Kita bergaul itu semacam kita bergaul antara tukang besi dan tukang parfum. Tukang besi dan tukang parfum. Kalau Anda bergaul sama tukang besi, mungkin Anda tidak dapat besinya, tahu? Tapi bau besi itu bisa mendekat di badan Anda. Betul tidak? Tapi kalau Anda bergaul sama tukang parfum, mungkin Anda tidak mendapatkan parfum, tapi minimal tidak bau parfum itu melekat di badan Anda. Apa artinya? Bahwa apabila Anda bergaul dengan orang baik, mungkin Anda tidak baik 100% seperti dia, tapi minimal tidak ada kebaikan yang ada pada dia itu melekat juga pada diri. Kalau Anda berteman sama orang buruk, mungkin tidak semua keburukan ada pada diri kita, tapi imbasnya keburukannya itu ada pada. Iya. Maka pilih-pilih dan bergaul. Oke, ada setelah itu sudah jam berapa sekarang? Mau pulang? Setengah 10. Iya, belum Pak. Mungkin ada yang perlu dibaca itu slide selanjutnya supaya cepat juga kita selesaikan materi. Teori lainnya begini. Yang pertama teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Kedua, teori sosial. Jika teori genetik mengatakan bahwa gender arbon and normal, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan tertentu. Ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih laju bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Selesai. Yang berapa yang lainnya kayak slide yang leadership definisi menurut Gary. Bahasa Inggris Pak. Iya. Tolong diperhatikan. Ya. Dari lahirnya pemimpin itu ada 3. Sebenarnya banyaklah. Ya, banyak. Tapi cukup 3 saja yang kita bahas pada malam hari ini. Pertama ini adalah dilahirkan, yang kedua diciptakan, ketiga itu adalah campuran. Ada di sini, kalau dilahirkan ini berarti dari gen atau darah seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya ayah Anda presiden, kemungkinan ada darah menjadi seorang presiden.
Soekarno punya anak Guntur, Megawati, Sukmawati, dan semuanya itu, ya Megawati pernah menjadi presiden. Ya, karena pertimbangan dari orang tuanya yang pernah jadi presiden. Kemungkinan Jokowi jadi presiden, kemungkinan anaknya juga menjadi, kemungkinan kan? Anaknya jadi bupati kan? Bukan wali kota Solo kalau tidak salah ya. Ya, gitu. Anies Baswedan itu ternyata setelah ditelusuri bapaknya itu adalah ulama besar juga gitu. Ya, orang yang berpengaruh di Jakarta pada masa kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang hebat di dunia ini ternyata mereka sudah punya gen. Gitu. Nah sekarang tanya-tanya diri sendiri, saya ini punya gen apa? Apakah orang tua saya, mama saya, bapak saya, kakek saya, nenek saya? Kalau tidak punya gen, ya maka baik. Makanya gen Ada gen militer, ada gen 20, saya 20. Kalau tidak ada ini berarti peluang Anda untuk menjadi pemimpin bukan di sini. Kemungkinan di sini. Anda diciptakan. Diciptakan dalam artian Garis tangan. bukan garis tangan. Ini garis tangan. Gen. Oke, karena gen itu termasuk garis tangan ya? Nah, garis tangan. Oh, saya kira gen itu dia oke yang seperti Nah, karena dia dilahirkan, dia sudah punya garis tangan sejak dia dilahirkan. Kan gitu ya. Kalau dari kecilnya kita pasti sudah diramal ini nanti anak ini akan besar jadi begini. Betul tidak? Itu garis tangannya. Dan dari dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Paham ya? Kalau saya tanya tidak ada garis. Iya, Kalau kalau yang yang minggu depan kalau saja kita tidurkan dulu. kalau tidak ada garis tangannya, maka ada garis kakinya gitu. Kalau tidak ada garis kakinya maka ada garis alisnya. Itu suka gitu jawab. Karena para peramal kan menggunakan garis tangan kan? Iya. Bagaimana kalau tidak ada garis tangannya? Berarti ada Wajah-wajahnya garis wajahnya yang menandakan bahwa dia. Tapi kan yang tangan itu ya Iya, kebanyakan. kebanyakan tangan tapi Coba. garis tangan itu Kalian punya garis yang berbeda tidak? Coba lihat. ada, pokoknya berbeda. Punya perbedaan. Coba. Beda tidak dengan ini? Beda. Beda. Tapi Beda. biasa tangan kanan dan tangan kiri biasa ada yang beda garis tangannya. Iya, ada yang beda betul. Tapi ada kalau yang sama, bergaris ada yang tidak garis. kalau sama bagaimana? Beda bukan tangannya kita itu. Beda juga berarti kan? Oh, Iya, pasti beda. Pasti oke. ada yang beda. Nah, ternyata itu adalah menurut para ahli astrologi, para ahli peramal itu mengatakan bahwa garis tangan itu menunjukkan jalan kehidupan manusia. Ya para peramal kan? Itu dari yang kepercayaan. Ya, itu artinya Anda percaya tidak percaya kembali pada diri Anda. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa jangan percaya, Iya. bahwa Anda akan menjadi orang sukses, itu tergantung pada ini tadi. Pada diri. Resto Pasti orang kalau tua, orang ada garis keberanian, tangan, dan sebagainya. Kalau kan jadi orang sukses, saya tidak percaya. Oh, berarti mau jadi gembel. Iya. Tapi ingat bahwa banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu itu meramalkan adanya Nabi, ya Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah Nabi Muhammad dilahirkan, dia diramalkan menjadi orang besar. Memang dari zaman Nabi Obi itu ramalan-ramalan itu. Tapi ramalan itu begini, kenapa ramalan itu haram? Ya tidak boleh, karena itu sudah melewati, sudah melampaui tugasnya dia sebagai manusia. Pastinya jangan, ya. Karena itu ada rahasia ilahi. Nah, tidak boleh membuka rahasia seperti itu.
kalaupun dia mempunyai bakat seperti itu, maka itu adalah bakat alami yang harus hati-hati digunakan. Karena salah digunakan. Kalau salah gunakan, maka itu akan menjadi masalah. Tapi kalau itu dicari, ya misalnya ada guru yang bisa menurunkan ilmu ramalannya, misalnya dengan ilmu tarotnya, dengan ilmu macam-macamnya, ada polanya juga, kayak pola kristal, itu bisa dipelajari secara sains, secara ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya hal-hal yang seperti itulah yang dilarang dalam agama. Ya, sekarang kalau Anda tidak dilahirkan menjadi pemimpin, maka yang di sini adalah bagaimana Anda berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Anda mengikuti pelatihan, pendidikan, ya, ikuti pendidikan. Mungkin apa? Kayak Jokowi itu kan dia Pak, sebenarnya tidak ada garis keturunan, maksudnya tidak ada gennya begitu atau Ya, kan? boleh jadi ini. Dia diciptakan maksudnya. Ya, boleh jadi dia karena usahanya, karena dia dapat pendidikan, Oh dia bukan, ya. ciptakannya. Kemudian dia berada pada lingkungan yang Karena dukungan dari itu. lingkungan dan sebagainya. Boleh jadi yang membentuk dia adalah lingkungannya, yang membentuk dia adalah dia ikut pelatihan, yang membentuk dia ikuti sekolah-sekolah tentang kepemimpinan, yang membentuk dia adalah usaha dia sendiri. Yang paling pertama Dukungan. Jadi dukungan itu berarti dia eksternal dari dirinya sendiri, eksternal ya. Kalau ini kita berbicara internal, ya, meskipun ini kalau katakanlah dukungan berarti masuk ke lingkungan kan begitu. Tapi yang kita harapkan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Berhasil dan gagalnya seseorang itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Yang lain eksternal ini, lingkungan itu, dukungan itu adalah faktor pendorong saja sebenarnya. Tapi semuanya tergantung pada keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa kita akan jadi orang besar, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Yang penting kita fokus. Ikhtiar, doa dan sebagainya. Kalau Anda tidak, kemungkinan akan ada di sini. Tapi ada orang yang dilahirkan sekaligus dia mempunyai usaha, dia mempunyai pendidikan, dia mengikuti pelatihan dan dibentuk oleh lingkungan, maka itulah yang disebut dengan campuran. Campuran karena dia dilahirkan sekaligus dia berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Hybrid, percampuran antara dia dilahirkan. Ini lebih mantap nih. Ini lebih mantap. Dia adalah anak ningrat, anaknya presiden, anaknya raja, anaknya sultan, tetapi dia mempunyai pendidikan yang bagus, dia ikut pelatihan, dia tercipta di lingkungan yang bagus, berteman dengan orang-orang sukses. Oh, tidak ada yang kalah. Campurannya bagus. Oh, campurannya bagus. Ya. Bungkus. Jadi itu yang kita pelajari malam ini, ya. Ada tentang teori tipe kepemimpinan, ada lahirnya seorang pemimpin gitu. Ya, ada yang perlu kita sharingkan mungkin teman-teman yang kita mau sharing kira-kira apa? Sharing informasi atau apa? Mungkin minggu depan, ya ini tugas. Tapi bukan tugas ini, minggu depan bukan lagi saya yang tampil, tapi mahasiswa saya yang tampil di bawah.